Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah tibatum wa tawaba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati manzilah. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kita taufik dan juga inayahnya kepada kita sehingga bisa hadir pada acara malam hari ini. Sosok sahabat yang akan kita bahas pada saat ini, beliau menjadi orang besar di usia yang sangat muda, dan ketika beliau meninggal usianya 33 tahun. Ya, usianya 33 tahun. Maka ketika beliau nanti menjadi orang besar, itu berarti usianya masih di usia 20-an. Nanti kita akan sering melihat bahwa memang sahabat-sahabat Nabi ini rata-rata anak-anak muda. Anak-anak muda, karenanya kita juga perlu memberikan kesempatan yang besar dan seluas-luasnya kepada anak-anak muda supaya bisa berkembang dan mengembangkan agama ini. Jadi nama sahabat ini adalah Ja'far ibnu Abi Thalib. Abu Thalib itu berarti pamannya Nabi. Nah, kalau Abu Thalib itu pamannya, berarti anaknya Abu Thalib itu siapanya Nabi? Sepupu. Kalau boso enggakmu apa mat sepupu kemet? Anak nom tua. Oke. Jadi beliau ini di dalam salah satu hadis Kanjeng Nabi mengakui, asbahta khuluqi wa khalqi, atau asbahta khalqi wa khuluqi. Jadi Ja'far bin Abi Thalib ini, kata Kanjeng Nabi, engkau ini mirip dengan saya, khalqi secara perawaan, secara wajah, wa khuluqi dan juga secara adab, secara perilaku. Itu dekat sama atau mirip sama Kanjeng Nabi. Berarti Ja'far bin Abi Thalib ini satu, orangnya ganteng, yang kedua tindak tanduknya juga mirip sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mesti kenteng amat. Nah, mesti kenteng. Nah, Ja'far begitu. Nah, kegantengannya Ja'far itu mirip dengan kegantengannya Rasulullah. Dan sifat akhlaknya juga sama. Padahal Kanjeng Nabi itu dikatakan oleh Al-Quran, ya, akhlaknya Kanjeng Nabi itu kan wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Quran sendiri mengatakan moralitas dan akhlaknya Kanjeng Nabi itu agung sekali. Berarti Ja'far bin Abi Thalib juga moralitasnya, akhlaknya baik. Saking cintanya Kanjeng Nabi itu terhadap Ja'far bin Abi Thalib, jadi nanti dalam hidupnya Ja'far bin Abi Thalib itu hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah itu sekarang Ethiopia. Sebelum Nabi dan sahabatnya hijrah ke Madinah, beberapa orang sahabat itu hijrah terlebih dahulu ke Habasyah atau ke Ethiopia. Dan cukup lama di sana. Sepulangnya Ja'far bin Abi Thalib ke Madinah, ya, sepulangnya dari Habasyah itu bertepatan dengan Kanjeng Nabi bisa membuka Khaybar. Padahal itu membuka benteng Khaybar itu peristiwa besar.
Tapi bersamaan dengan itu, Ja'far bin Abi Thalib juga datang dari Habasyah. Nabi mengatakan apa? Qadama Ja'far ibnu Abi Thalib ala Rasulillahi min ardil Habasyah. Faqabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina ainaihi. Saking senengnya ngelihat Ja'far pulang dari Habasyah, Nabi itu mencium di antara dua matanya Ja'far bin Abi Thalib. Nanti dicium di sebelah sini sebagai tanda kecintaan yang luar biasa. Lalu Kanjeng Nabi juga mengatakan, wa qala ma adri ana biqudumi Ja'far asarru am bi fathi Khaybar. Saya nggak tahu apa yang membuat saya lebih bahagia hari ini. Apakah saya bahagia karena kedatangan Ja'far, ataukah saya bahagia karena Khaybar bisa dibuka, bisa ditaklukkan oleh orang-orang yang beriman. Ini sama-sama besar. Nabi menyerupakannya dengan itu. Ibaratnya kiamat. Pas malam penghitungan pemilu kiamat toh, sampean teko di Saudi. Jadi awamu kerja di TKI, Bali pas malam penghitungan suara. Dan dari malam penghitungan suara ini ternyata aku juga kemet apa rane pas dihitung suarane ternyata aku dedimet. Tur dedine dadi presiden kan. Pas aku jenengan aku bingung, aku ki senengke gara-gara aku Pak dadi presiden apa karena selamat teko, kira-kira kayak gitu. Sepenting itu Ja'far bin Abi Thalib di mata Kanjeng Nabi. Karena Khaybar itu pembukaan Khaybar, penaklukan Khaybar peristiwa yang sangat besar. Baik. Dan Ja'far ibnu Abi Thalib ini dijuluki oleh Kanjeng Nabi, ya. Ruya al-Baghawi fi Mu'jam as-Sahabah. Ada seorang ulama namanya Imam al-Baghawi. Beliau mengarang satu kitab namanya Mu'jam as-Sahabah. An Abi Hurairah. Qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kana Ja'far yuhibbul masakin. Keistimewaannya Ja'far ini sangat mencintai orang-orang miskin. Wa yajlisu ilaihim, dan terbiasa duduk bersama orang-orang miskin. Nyun sewu. Duduk bersama orang miskin, kalau orang nggak biasa itu mumet. Hah? Macem-macem. Yo te omongane ngersa, mambune yo PPO kan. Kadang yo koyo mambu ndok asin, macem-macem. Iya kan? Bau apa disengat matahari. Mungkin di rumahnya dia nggak punya sabun, terus ketemu sama jenengan juga nggak mandi, macem-macem. Tapi ternyata sangit. Aku pariklanan ya gue. Jadi macem-macem gitu. Nggak semua orang itu kuat. Kecuali orang-orang hebat yang bisa duduk lama bersama orang-orang miskin. Ini Ja'far bin Abi Thalib bisa gitu. Luar biasa. Ya. Wa yajlisu ilaihim wa yukhdimuhum wa yukhdimunahu. Bahkan tidak hanya sekedar duduk, tapi Ja'far juga mengkhidmah, melayani orang-orang miskin. Butuhnya apa, sama Ja'far dilayani. Wa yukhdimunahu, dan orang-orang miskin karena juga cinta sama Ja'far, keperluannya Ja'far bin Abi Thalib juga dibantu sama orang-orang miskin. Yuhaddithuhum wa yuhaddithunahu. Ja'far juga biasa berbicara, orang-orang miskin juga biasa bicara sama Ja'far. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuknihi abal masakin. Sampai Kanjeng Nabi itu menjuluki Ja'far bin Abi Thalib dengan bapaknya orang-orang miskin. Kalau di Indonesia itu kita sering ini ya mendengar Bung Karno itu dijuluki dengan Marhen ya. Marhen. Gara-garanya apa? Gara-garanya dulu Bung Karno itu ketika sedang jalan ada orang lagi bajak sawah, ternyata sawahnya bukan punya dia. Berarti bosonin dia buruh. Ditanya sama Bung Karno, kamu siapa namanya? Orang ini mengatakan nama saya Marhen.
Sejak saat itu Bung Karno mengatakan orang-orang miskin itu, orang-orang cilik seperti itu adalah kaum marhenis. Nah, bener Om tau? Awakmu luwih tua teh, aku mesti ngerti. Nah, yang hebat itu Ja'far bin Abi Thalib disebut sama Kanjeng Nabi sebagai abal masakin, bapaknya orang-orang miskin, karena saking seringnya bergaul sama orang-orang miskin. Ta'ammal wasif Abi Hurairah lijudi Ja'far ibn Abi Thalib, ya, sampai kemudian Kanjeng Nabi itu juga pernah mengatakan khairun nas lil masakin Ja'far bin Abi Thalib. Orang yang paling baik dengan orang-orang miskin itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Saking api. Ya. Nah, kebaikannya sampai seperti apa? Waqad balagha bihil jud ila darajah. Jadi kedermawannya Ja'far itu sampai pada derajat annahu lamma kana yanfadu min baitihi at-ta'am. Kalau seandainya di rumahnya itu nggak ada makanan, ternyata orang baik sebaik Ja'far pun bukan dia itu orang yang kaya. Terkadang di rumahnya juga nggak ada makanan. Ketika lagi nggak ada makanan, wayajidu miskinan, dan ternyata ada orang miskin datang ke rumahnya, padahal di rumahnya juga nggak ada makanan. Yang dilakukan apa? Fala syai'a indahu liyuqaddimuhu lahu, dan nggak ada sesuatu yang bisa dikasih. Yukhrijul iqqah wa hiyal wi'a al mustadira minal jild alladhi yudha fihi ta'am, maka dia Ja'far bin Abi Thalib itu akan ngambil wadah makanan. Dan wadah di saat itu, wadahnya itu bunder, terbuat dari kulit binatang. Nah, jadi nggak ada makanan, masih adanya cuman wadahnya aja. Sama Ja'far kemudian wadahnya itu diapakan? Fayaj'aluhu yashukkuhu. Ini diapain kayak gini nih? Enggak. Kalau ada tempat sampai dibeginikan, dikoret-koret. Nah, bahasa Jawanya apa? Kalau bahasa dikoreti ya, nah, dikoreti kayak gitu. Ya. Fayaj'aluhu yashukkuha wa yastakhriju ma 'allaqa biha wa ya'kuluhu wa la yarudduhu khaiban. Karena Ja'far bin Abi Thalib enggak mau kalau seandainya orang miskin datang terus dia enggak punya apa-apa, si orang miskinnya pergi begitu saja tanpa membawa apapun. Jadi dia tidak mau mengecewakan orang miskin yang datang. Nah, permasalahan kita ini Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah kita ada wong mes, nah, saurunge wong mes kuwi teko piye? Dinep mesti ya. Apa? Wong mes dinep. Nah, kalau Ja'far bin Abi Thalib enggak. Justru ketika ada orang miskin datang, orang minta-minta datang, dicarikan seadanya sama Ja'far bin Abi Thalib. Fahuwal judul karim. Maka Ja'far bin Abi Thalib ini orangnya sangat dermawan. Wahwal mujahid asyahid. Bahkan beliau juga seorang pejuang dan nanti gugur di dalam pertempuran. Wahwa asyahmu as-sahmu al-khuluq, dan akhlaknya juga sangat baik. Maka apa sisi yang paling menonjol dari Ja'far bin Abi Thalib itu? Sisi yang paling menonjol, dia kalau dermawan, dermawan. Kalau baik sama orang miskin, baik sama orang miskin. Tapi jasa terbesar Ja'far bin Abi Thalib adalah ketika nanti beliau ada di Habasyah, ya, hijrah ke Ethiopia, Ja'far bin Abi Thalib adalah juru bicaranya umat Islam. Nah, nanti ceritanya seperti apa? Jadi ceritanya, ketika di Mekah, sahabat-sahabat itu kan disiksa, dicemooh, ya. Bahkan ada juga yang dibunuh. Maka Kanjeng Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, tidak ada tempat yang aman lagi kecuali kalian harus hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ini berarti hijrah pertama sebelum di Madinah. Diminta untuk hijrah ke Habasyah. Inna bi ardil Habasyah, kata Kanjeng Nabi, karena di tanah Habasyah itu ada malikan, seorang raja, la yadlimu ahadan indahu. Dia tidak akan pernah mendolimi seseorang pun yang ada di tanah Habasyah.
falhaqu bi biladi hatta yaj'alallahu lakum farjan wa makhrajan. Maka menetaplah, hijrahlah di Habasyah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Maka sebagian sahabat Nabi kemudian hijrah ke Habasyah. Di antaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Tapi ketika sebagian umat Islam itu hijrah ke Habasyah, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu nggak terima. Maka yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan adalah mengutus dua orang. Satu adalah Abdullah ibnu Abi Rabi'ah, dan yang kedua adalah Amr bin As. Ini orang-orang hebat nih, tokoh-tokoh hebatnya orang-orang Quraisy. Kalau ibarat zaman sekarang itu jurkame. Ya. Jadi kalau ngomong, kalau bicara itu keren. Nah, orang Quraisy, orang kafir Quraisy mengutus dua orang ini, Amr bin As sama Abdullah ibnu Abi Rabi'ah. Untuk apa? Untuk datang ke Habasyah, ngelobi Raja Habasyah, namanya Najasyi, supaya orang-orang Islam yang ada di Habasyah itu dikembalikan, biar disiksa lagi. Nah, ternyata mereka tidak hanya sekedar datang, tapi juga bawa oleh-oleh. Jadi dalam politik itu mesti begitu. Teko iki mesti kudu nggawa oleh-oleh. Nah, dicarikan oleh-oleh yang terbaik dari Quraisy apa? Oleh-oleh terbaik dari Quraisy waktu itu adalah kulit. Kulit yang sudah disamak, dibawain banyak, dan yang dikasih itu bukan hanya rajanya saja, tapi juga pendeta-pendetanya, tokoh-tokoh agamanya. Mereka beragama Nasrani. Pendeta-pendetanya dikumpulkan, dikasih hadiah, dikasih oleh-oleh. Lalu utusan dari Quraisy itu mengatakan kepada pendeta-pendetanya Habasyah, mengatakan bahwa mereka ini orang-orang bodoh. Kembalikan mereka kepada kami, biar kami bawa pulang, dan tidak perlu mereka itu ditanyain. Jadi tidak ada demokrasi di situ. Udah langsung bawa pulang aja, nggak perlu ditanya kamu kenapa dan lain sebagainya. Udah bawa aja gitu. Lalu pendeta-pendetanya karena juga sudah dikasih oleh-oleh kulit yang sangat berharga, mereka mengatakan oke, gitu. Besoknya kemudian pendeta-pendeta itu dan dua utusan orang Quraisy menghadap Raja Habasyah yang disebut dengan Najasyi, mengatakan hal yang sama. Orang-orang yang ada sekarang di sebelah jenengan ini adalah orang-orang bodoh. Mereka harus dikembalikan kepada kami, biar kami bawa pulang, dan tidak perlu mereka ditanya. Tapi apa? Karena Raja Habasyah ini orangnya adil, Bapak Ibu sekalian, beliau nggak mau. Ya. Beliau nggak mau. Kata Raja Habasyah ini, la haullahi idza la usallimuhum ilaihima. Saya tidak akan menyerahkan keduanya, wala akadu qauman jawaruni wa nazalu biladi. Enggak ada orang yang datang ke negara saya, waqtaruni ala man siwaya hatta ad'uwahum fa'as'aluhum, kecuali saya harus nanya dulu sama mereka. Maka kemudian orang-orang Islam diminta untuk datang di istananya Raja Habasyah. Di situ ada raja, ada pendetanya orang-orang Najasyi, ada dua orang Quraisy, ada juga utusan dari orang-orang Islam. Nah, utusan orang-orang Islam itu juru bicaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ja'far ditanya, apa yang terjadi? Kata Ja'far, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahlu jahiliyah. Dulu kami ini orang-orang jahiliyah. Na'budul asnam, kami terbiasa menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, dan kami terbiasa makan bangkai. Jadi bangkai gimana? Dipangan. Maksudnya cara makan bangkai itu gimana? Cara makan bangkai adalah orang-orang Arab jahiliyah itu orangnya aslinya dermawan. Kalau jenengan mertamu, medayoh nengone wong Arab jahiliyah, kuwi mesti kudu disuguh. Biasane nek wonge loro ning omah ditelok, ternyata onone cuman sapi. Nek sapi disembelih nggo nyuguh wong loro, berarti kan mubadzir. Maka yang mereka lakukan adalah tidak menyembelih sapi, tapi sampai legui dipotong hidup-hidup. Itulah yang disebut dengan memakan
bangkai. Begitu sampilnya itu dipotong, darahnya kan mengucur. Ketika darahnya mengucur, darahnya ditadai, kuwi disuguhke juga. Makanya nanti dalam Al-Quran ada di antara hal yang dilarang untuk dimakan itu adalah darah. Karena sejarahnya begitu. Wa na'kulul maitah, dan kami ini terbiasa makan bangkai. Wa na'til fawahish, dan kami terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa naqta'ul arham, dan kami terbiasa memutus tali silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, dan kami biasa berantem dengan tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'if, dan orang yang kuat akan memakan orang-orang yang lemah. Fakunna ala dzalik hatta ba'atsallahu ilaina rasulan, sampai kemudian Allah mengutus seorang rasul dan kami semuanya bertobat. Jadi itu yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lalu kemudian Najasyi mengatakan, hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi min syai'? Ada enggak ayat tentang Al-Qur'an yang diturunkan oleh Nabi itu? Qala na'am, kata Ja'far ada. Qala faqra'hu 'alayya, kata Raja Najasyi, kalau begitu bacakan kepada saya. Maka kemudian Ja'far membacakan faqara 'alaihi sadran min kaf ha ya ain sad. Ada ayat itu yang awalnya, ada surat yang awalnya adalah kaf, ha, ya, ain, sod. Begitu dibacakan sama Ja'far ibnu Abi Thalib, fabaka. Langsung ternyata Raja Najasyi itu menangis. Ya. Wallahi an-Najasyi hatta akhdala lihyatahu, sampai jenggotnya itu basah. Berarti nangisnya kan guguk-guguk itu ya. Wabakat asaqifahu hatta akhdalu masahifahum. Jadi pendeta-pendetanya juga ketika dibacakan ayat Al-Quran itu juga sama-sama ikut menangis sampai basah kitab-kitab mereka. Hina sama'u ma tala alaihim thumma qala an-Najasyi inna hadha walladhi ja'a bi Isa liyukhrija min mishkatin wahidatin. Kata Najasyi, ini adalah ajaran yang sama yang dibawa sama Nabi Isa. Karena Nabi yang masih dipercaya sama Raja Najasyi adalah Nabi Isa. Akhirnya pada intinya adalah Najasyi mengatakan, bawa kembali oleh-oleh yang kalian bawa itu. Disuruh bawa pulang. Saya itu menduduki kembali kursi kerajaan tanpa menyuap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekarang saya juga nggak mau disuap untuk melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Najasyi ini sangat adil? Ternyata dulu dia juga pernah dizalimi. Rata-rata orang yang paham pahitnya kezaliman itu insya Allah akan adil. Tapi nek anak presiden ora pernah dizalimi, kuwi nek kon ngerti keadilan rodo angel. Aku ngomong lirik-lirik tapi nganggo mic e. Semoga selamat toh. Selamat ya, selamat ya. Jadi kenapa Najasyi itu adil? Karena memang dia pernah dizalimi. Bagaimana kezalimannya? Dulu bapaknya itu raja. Bapaknya Najasyi itu raja, tapi datang para pemberontak, para perampok, para perompak, bapaknya itu dibunuh. Begitu bapaknya dibunuh, Najasyinya diasingkan. Kenapa diasingkan? Karena kalau Najasyi tidak diasingkan, tetap ada di situ, khawatir nanti terjadi pemberontakan, ya, Najasyi akhirnya bisa menjadi raja. Maka si para pemberontak itu bunuh bapaknya, Najasyinya diasingkan. Ternyata pada satu malam itu turun hujan yang sangat besar, yang sangat deras. Dan turun juga petir. Salah satu petir itu menyambar ketua pemberontak itu. Mati sasekan goro-goro disambet ledek. Nah, ketika ketua pemberontak itu mati, maka orang-orang sadar ini adalah pertanda dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo kita cari Najasyi kecil, si anaknya raja itu. Dicari, ketemu ternyata sedang di atas kapal karena dalam perjalanan mau dibuang. Akhirnya ketemu, disuruh balik lagi ke Habasyah, ke Ethiopia, diangkat menjadi raja. Jadi dia pernah merasakan kepahitan. Makanya dia adil. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, bagaimana kisah hidupnya
Ja'far bin Abi Thalib ini, istashhada Ja'far ibn Abi Thalib fi ghuzwati Mu'tah. Nanti akhir kehidupannya Ja'far ini meninggal dalam keadaan syahid karena ikut pertempuran namanya pertempuran Mu'tah. Waktu itu musuhnya adalah orang-orang Romawi. Mereka banyak, alat perangnya juga lengkap. Ya. Thumma akhadha, jadi Ja'far ibn Abi Thalib ini istashhada Ja'far ibn Abi Thalib fi ghazwati Mu'tah wa huwa yahmilu liwa al-muslimin amiran 'alal jaish ba'da istishhadi Zaid ibn al-Harithah. Panglimanya pada waktu itu adalah Zaid ibn al-Harithah. Tapi ternyata Zaid ibn al-Harithah gugur. Ketika gugur, panglimanya diganti Ja'far bin Abi Thalib. Maka Ja'far bin Abi Thalib yang membawa bendera itu. Dibawa benderanya. Tsumma akhadha aliwa biyamini. Dia bawa dengan tangan kanannya. Ternyata sama musuh tangan kanannya dipotong. Ketika dipotong, fa'akhadha bishimali, maka benderanya tadi dipegang dengan tangan kirinya. Faqata'at, juga sama diputus. Nah, ketika diputus berarti kan tangannya si ugel-ugel itu kan, ya. Fahtadhanathu bi'adadaihi hatta qutila radhiyallahu anhu wa huwa ibnu 33 sana. Maka Ja'far bin Abi Thalib ini belum nyerah. Si bendera itu dikekepi menggunakan tangan yang masih ada sampai kemudian beliau terbunuh di usia 33 tahun. Masih sangat muda menjadi panglima perang melawan tentara-tentara besar orang-orang Romawi. Nah, begitu beliau itu meninggal, Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu kan bahwa Ja'far meninggal. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Lamma usiba Ja'far, ketika Ja'far syahid wa ashabuhu, dan beberapa sahabatnya juga syahid, dakhala alayya Rasulillah. Kata istrinya Ja'far, Rasulullah datang ke rumah kami. Kata siapa? Kata istrinya. Jadi Ja'far ketika meninggal, Kanjeng Nabi datang ke rumahnya Ja'far dan ditemui sama istrinya. Waqad dabaghtu, waktu itu saya sudah menyelesaikan pekerjaannya adalah nyamak kulit. Nyamak kulit ki primat. Nah, kulit pokoknya disamak, diresiki ya, disamak. Wa ajintu ajinati, dan saya sudah selesai memasak. Wa ghasaltu baniya, dan saya sudah selesai memandikan anak-anak saya. Berarti pati-pati diadusi anak-anaknya saya cilik-cilik. Umur 33. Anaknya berarti saya cilik-cilik. Wa dahantuhum wa nadhaftuhum, dan saya juga sudah minyai rambut anak-anak saya. Jadi wis diresiki, pekerjaan rumah juga udah selesai, Kanjeng Nabi teko. Kanjeng Nabi rawuh ya. Ya Rabb. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, "Atini bibani i'tini bibani Ja'far." Kata Kanjeng Nabi, tolong bawakan, tolong kemarikan anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Maka istrinya mengatakan, fa'ataitu bihim, maka saya membawakan anak-anak Ja'far kepada Kanjeng Nabi. Yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi langsung nyiumin anak-anaknya Ja'far, diciumi kepalanya gitu, dan istrinya ngelihat mata Kanjeng Nabi menangis. Wa dzarafat ainahu, kedua mata Kanjeng Nabi nangis. Istrinya langsung menangkap pertanda. Kata istrinya, faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah, demi bapak dan juga ibumu, demi bapak dan juga ibuku, ma yabkika, apa yang membuatmu menangis? Abalaghaka an Ja'far wa ashabihi syai'un, apakah Ja'far dan sahabat-sahabatnya telah gugur, telah syahid ya Rasulullah? Qala na'am usibu hadzal yaum, katakan yang Nabi, betul, Ja'far telah gugur, telah syahid. Faqumtu usihu, saking kagetnya istrinya nggak sadar, berdiri dan langsung berteriak. Fajtama'at ilayyan nisa, maka setelah saya teriak itu, para wanita pada berkumpul di rumah saya. Fakharaja Rasulullah ila ahlihi,
Maka kemudian Rasulullah keluar dan menemui keluarganya Kanjeng Nabi. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika menemui keluarganya Kanjeng Nabi itu? Faqala, Kanjeng Nabi bersabda, la taghfalu ala Ja'far min antasna'u lahum ta'aman. Jangan lupakan keluarganya Ja'far, tolong kirimkan mereka makanan. Fa innahum qad syaghalu bi amri sahibihim, karena mereka pada saat ini sedang sibuk. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.